Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke channel Dahliyatun Nafiah. Kali ini saya akan membahas tentang apa yang harus dilakukan setelah lolos wawancara LPDP. Sebelumnya, saya ucapkan selamat untuk kalian yang sudah lolos beasiswa LPDP pada tahap 1 tahun 2022 di tanggal 4 Juli kemarin. Untuk kalian yang belum lolos, jangan berkecil hati, tetap semangat karena masih ada tahap 2 tahun 2022 ini. Hal pertama yang bisa kalian lakukan setelah lolos wawancara LPDP adalah bersyukur. Bersyukur atas pencapaian kalian pada hari ini. Nah, di sini saya membuat sebuah alur perjalanan setelah lolos substansi atau wawancara beasiswa LPDP. Yang pertama, persiapan keberangkatan atau PK. Kemudian, di atasnya itu ada pengayaan bahasa. Pengayaan bahasa hanya diperuntukkan untuk pendaftar dengan jalur afirmasi. Setelah itu, LOA. Setelah mengikuti PK dan mendapatkan LOA, kalian bisa mengurus SP, LOG, dan LOS pada laman Sipendop. Setelah SP, LOG, LOS terbit, akan mendapatkan akun untuk pencairan dana. Kemudian kalian bisa mulai kuliah. Saya akan membahas satu persatu. Yang pertama, persiapan keberangkatan atau PK. Setelah dinyatakan lolos wawancara, beberapa waktu kemudian LPDP akan mengirimkan email yang berisi pendataan rencana intake studi. Nah, data yang diperoleh ini akan digunakan LPDP untuk memplot atau memprioritaskan yang akan mengikuti PK terlebih dahulu. Kegiatan PK ini bersifat wajib bagi seluruh calon penerima beasiswa. Nah, untuk seluruh informasi tentang persiapan keberangkatan disampaikan melalui email yang sudah kalian masukkan ketika kalian mendaftar pertama kali. PK pada umumnya dilakukan sebelum mulai studi, meskipun ada beberapa kasus PK dilakukan sembari studi karena alasan tertentu. Mungkin karena pengumuman LPDP dengan indeks studinya terlalu berdekatan sehingga mau tidak mau PK itu dilakukan ketika studi. PK diprioritaskan bagi calon awardee yang sudah mendekati indeks studi. Jadi, siapa yang sudah mendekati indeks studi, dia akan diprioritaskan. Contohnya, saya lolos LPDP bulan Agustus tahun 2021. Namun, karena saya indeks studinya itu di bulan Agustus tahun 2022, saya baru saja mengikuti PK karena menunggu giliran. Ketika kita mengikuti persiapan keberangkatan itu tidak lolos atau tidak lulus, maka kalian harus mengulang PK selanjutnya. Kalau diibaratkan, PK ini adalah latsarnya ASN. Namun kalau PK adalah latsarnya awardee LPDP. Kemudian pengayaan bahasa. Program PB diperuntukkan bagi calon awardee jalur afirmasi. Untuk jalur targeted dan tak jalur umum itu tidak mendapatkan fasilitas ini. Karena apa? Mungkin karena dari awal memang skor bahasa yang disyaratkan oleh LPDP bagi pendaftar jalur afirmasi itu lebih rendah sehingga LPDP memberikan fasilitas lebih. Pengayaan bahasa ini diselenggarakan sebelum atau sesudah PK, jadi tergantung situasi. Yang pasti,
awardee yang mengikuti pengayaan bahasa itu harus belum memiliki LOA. Karena apabila sudah memiliki LOA, awardee tidak bisa mengikuti pengayaan bahasa dan harus mengundurkan diri. Untuk informasi pengayaan bahasa sendiri juga dikirimkan melalui email. Jadi semua informasi apapun dari awal hingga akhir itu dikirimkan melalui email. Kemudian mengurus SP, LOG, LOS melalui Sipendok. LPDP akan memberikan undangan melalui email berupa kegiatan sosialisasi Sipendok. Nah, di situ kita akan mengurus SP, LOG, dan LOS. LOS hanya diperuntukkan bagi awardee yang mendaftar ke luar negeri. Apabila ke dalam negeri, hanya butuh SP dan LOG saja. SP itu adalah surat pernyataan bahwa kita itu penerima beasiswa. LOG adalah surat keterangan dari LPDP yang menyatakan bahwa penerima beasiswa telah ditetapkan mendapatkan jaminan pendanaan beasiswa dari LPDP yang minimal penyertaan keterangan nama lengkap, jenjang studi, program studi, perguruan tinggi, dan negara tujuan studi penerima beasiswa. Nah, ketiga hal ini bisa diurus setelah PK. Namun, ada juga yang belum PK namun bisa mengajukan ketiga hal tersebut dengan syarat mereka menandatangani kesediaan PK. Mungkin karena sudah sangat mendekati intek, jadi mereka harus segera mengurus SP, LOG, dan LOS. Kemudian memperoleh LOA. LOA bisa didapatkan dengan mendaftar perguruan tinggi. LOA harus berupa LOA unconditional, jadi sudah diterima tanpa syarat. Setelah lolos LPDP, itu diberikan waktu 18 bulan untuk mencari LOA sesuai dengan perguruan tinggi yang kalian daftarkan ketika mengisi borang LPDP menuju ke Simonef. Nah, jika SP dan LOG sudah muncul, maka Simonef akan segera aktif. LPDP akan memberikan username dan password untuk masuk ke Simonef. Simonef ini di tempat mengajukan pencairan dana, entah pendaftaran perguruan tinggi, biaya kuliah, biaya kedatangan, biaya keberangkatan, dan lain sebagainya. Nah, setelah Simonef ini selesai, maka kalian bisa melakukan kuliah dengan tenang dan damai.